Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sedikit mereview tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di tahun 2020-2021 ini. Buku panduan penyelenggaraan pembelajaran ini di masa pandemi COVID-19, keputusan bersama dari berbagai menteri dan lembaga yang terkait dengan protokol kesehatan. Daftar isi yang pertama pendahuluan, yang kedua ketentuan umum, yang ketiga tugas dan tanggung jawab, keempat protokol kesehatan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada masa COVID-19, kelima ketentuan di jenjang pendidikan tinggi serta lembaga kursus dan pelatihan, keenam ketentuan pada pesantren pendidikan dan pendidikan keagamaan, ketujuh protokol kesehatan bagi pesantren dan pendidikan keagamaan. Nanti saya akan share di kolom deskripsi. Jadi apabila kalian ingin membutuhkan secara lebih rinci tentang buku panduan pembelajaran ini, kalian bisa download di deskripsi, kalian pelajari. Di sini saya hanya sedikit mereview aja tentang buku panduan pembelajaran pada saat COVID-19. Oke ya, sejak diumumkan oleh Presiden Indonesia mengenai kasus pertama COVID-19 pada awal Maret 2020 yang lalu, Indonesia kemudian dihadapkan pada masa pandemi. Hampir seluruh sektor kehidupan lumpuh, tidak terkecuali di bidang pendidikan. Apabila saat itu seluruh satuan pendidikan maupun lembaga pendidikan tinggi memasuki akhir atau ujian nasional atau ujian sekolah, yang kemudian dengan penerimaan peserta didik baru. Di Kemendikbud sendiri menyikapi kondisi tersebut dengan membuat sejumlah kebijakan, mulai dari realokasi anggaran dan pemberian komunikasi, informasi, edukasi terkait COVID-19, peningkatan kapabilitas rumah sakit, pendidikan, pelaksanaan rapid test di 5 rumah sakit, dan pengadaan bahan habis pakai. Realokasi anggaran juga untuk program penguatan kapasitas 13 RSP dan 13 fakultas kedokteran untuk menjadi tes scanner COVID-19. Kebijakan lainnya adalah berupa fleksibilitas bagi kepala sekolah dalam memanfaatkan dana BOS, bantuan operasional sekolah, untuk mendukung pembelajaran selama masa pandemi COVID-19. Panduan ini juga menjadi acuan pemerintah daerah dalam mengatur satuan pendidikan sebelum dapat diizinkan melaksanakan pembelajaran tatap muka berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya. Karena prinsip utama dalam pembelajaran di tahun ajaran ini atau tahun akademik ini atau tahun pelajaran yang baru ini di masa new normal adalah kesehatan, keselamatan seluruh peserta didik, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan keluarganya. Buku ini disusun untuk mempermudah masyarakat dari berbagai kalangan dalam memahami panduan yang tertuang dalam surat keputusan bersama 4 menteri dan lampirannya. Oke, yang langsung aja, ketentuan umum di zona kuning, oranye, dan merah. Satuan pendidikan yang berada di daerah zona kuning, oranye, dan merah dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan belajar dari rumah. Sesuai dengan Permendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat COVID-19 ini, dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah di masa pandemi COVID-19 ini.
Oke ya. Mengisi daftar periksa Kepala Satuan Pendidikan Jenjang Anak Usia Dini PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah pada semua zona wajib mengisi daftar periksa pada laman Dapodik. Kemendikbud dan Education Management Information System (EMIS), Kementerian Agama untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan sebagaimana tercantum dalam ketentuan ini. Peran pihak-pihak terkait: pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, atau kantor Kementerian Agama Kebudayaan Kabupaten Kota dengan kewenangannya pada semua zona wajib memastikan seluruh kepala satuan pendidikan mengisi daftar periksa pada laman Dapodik dan EMIS untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan. Dapodik ini untuk sekolah ya. Kalau EMIS juga untuk sekolah, tapi di bawah naungan Kementerian Agama. Tidak memperbolehkan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan bagi satuan pendidikan yang belum memenuhi semua daftar periksa, atau satuan pendidikan yang sudah memenuhi daftar periksa namun kepala satuan pendidikan menyatakan belum siap. Satuan pendidikan di zona hijau, pemerintah daerah atau Kanwil Kabupaten Kota kewenangannya pada zona hijau dapat melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan secara bertahap. Tahapan prioritas pembelajaran tatap muka ya, nanti bisa kalian baca lebih rincinya, akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Untuk buku panduan ini silahkan dibaca, silahkan dipelajari, karena buku panduan pembelajaran saat ini sangat diperlukan bagi kalian peserta didik dan guru maupun orang tua di rumah. Masa transisi dan kebiasaan baru, sekolah dan madrasah berasrama, pilihan bagi orang tua atau wali, kewajiban menutup prosedur pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang berada di daerah zona hijau. Ya. Tugas dan tanggung jawab peran kepala dinas, kepala kantor Kementerian Agama Provinsi, dan kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Peran kepala dinas kesehatan provinsi atau kabupaten kota, peran kepala satuan pendidikan, peran tim pembelajaran psikososial dan tata ruang. Itu banyak sekali ya nih gambar contohnya untuk peraturan atau panduan pembelajaran di new normal ini. Peran tim pelatihan dan humas banyak sekali ya, nanti kalian bisa baca-baca. Sini saya hanya mereview sedikit tentang protokol kesehatan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada masa COVID-19. Itu ada satuan pendidikan, warga satuan pendidikan. Silahkan kalian bisa download di deskripsi, atau mungkin ada di video saya sebelumnya. Ketentuan di jenjang pendidikan tinggi serta lembaga khusus dan pelatihan semua sudah diatur di dalam peraturan ini. Dan tata caranya kalian bisa lihat juga. Untuk ketentuan pesantren, pendidikan keagamaan yang lainnya bisa kalian lihat nanti secara detailnya di deskripsi. Banyak sekali yang ada di buku panduan ini sesuai dengan protokol kesehatan di masa new normal ini. Oke ya,
Ini cuplikan-cuplikannya, kalian bisa melihat, kalian bisa membacanya. Media pembelajaran